Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 541. Hah, keluarga Mingyan. Kaisar hitam yang hendak bergerak maju tiba-tiba gemetar, dan kemudian cahaya yang sangat dingin muncul dari dalam matanya. Orang-orang dari keluarga ini memiliki aura yang sangat istimewa yang membuat orang merasa dingin. Dan ini adalah keluarga Kaisar Hitam. Gaya bertarung Kaisar Hitam sangat maskulin. Meskipun dia juga lahir di keluarga Mingyan, dia tidak cocok dengannya sejak dia masih kecil. Lebih dari 10 tahun yang lalu, dia diusir oleh anggota keluarga ini dan mengalami banyak kesulitan. Setelah banyak kesulitan, dia datang ke medan perang di luar wilayah. Dia bertemu Xiao Tians di medan perang di luar wilayah 5 tahun lalu. Dia telah mendukung Xiao Tians sepenuhnya dan membuat kemajuan bersama. Dulunya jalan itu sangat bergelombang sampai sekarang. Oleh karena itu, dalam hati Heidi, Xiao Tians adalah satu-satunya kerabatnya dari awal hingga akhir. Bagaimanapun, orang tua kandungnya sudah meninggal. Adapun yang disebut sebagai anggota keluarganya, dia tidak repot-repot berbicara dengan mereka. Apa yang Heidi tidak pernah duga adalah jika dia tidak pergi mencari seseorang dari keluarga itu, orang-orang dari keluarga itu akan datang mencarinya. Hah! Dao Chen, yang berada di samping Heidi, merasakan jejak niat membunuh muncul dari tubuh Heidi. Dia menyipitkan matanya dan bergoyang. Dalam sekejap, aura Raja Manusia Puncak di tubuhnya aktif sepenuhnya. Bayangan matahari yang berukuran lebih dari 9 kaki tiba-tiba muncul di belakangnya. 7 manusia pembangkit tenaga listrik tingkat raja dari keluarga Mingyan ada di langit. Bunuh. Dao Chen tidak berhenti sama sekali. Setelah tubuhnya turun ke atas kepala lawan, dia kemudian membunuh 7 manusia ahli tingkat raja dengan satu telapak tangan. Dao Chen telah merasakan aura ketujuh orang ini, 2 raja manusia tahap akhir, 2 raja manusia tahap menengah, dan 3 raja manusia tahap awal. Meskipun ada 7 orang di sisi lain, dia bisa menekan mereka semua sendirian. Bagaimanapun, Dao Chen saat ini jauh lebih kuat daripada Long Er yang menekan Tang Yun lebih dari setengah bulan yang lalu. Tidak. Jangan mengambil tindakan, kami tidak memiliki niat buruk apapun. 2 lelaki tua terkuat di tahap akhir Raja Manusia dari keluarga Mingyan juga terkejut ketika mereka melihat Dao Chen mengambil tindakan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kata. Bagaimanapun, Dao Chen adalah pembangkit tenaga listrik mutlak di puncak Raja Manusia. Untuk sementara waktu, 7 Raja Manusia dari keluarga Mingyan tidak punya pilihan selain bergabung untuk melawan serangan Dao Chen. Bergabunglah. Saat berikutnya, 2 mendiang Raja Manusia dari keluarga Mingyan sangat serius. Mereka tidak pernah menyangka bahwa selain Kaisar Hitam, selain penguasa kuil surgawi yang mengejutkan dunia, sebenarnya ada pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Boom! Hanya saja meskipun mereka adalah 7 manusia ahli tingkat raja, mereka bergabung untuk melawan. Namun dia masih muntah darah setelah ditampar oleh Dao Chen. Menarik. Ayo lanjutkan. Bum bum bum. Dao Chen mencibir di udara, lalu menamparkan 3 telapak tangan berturut-turut. 2 telapak tangan langsung mengenai 2 raja manusia terkuat di tahap akhir lawan, sedangkan telapak tangan yang tersisa mengenai 4 raja manusia terkuat di tahap tengah dan awal. Puff puff puff. Tidak mengherankan, ketika Tang Yun menerima tamparan Long Er, dia akan terluka parah, apalagi 2 orang dari keluarga Mingyan yang jauh lebih rendah dari Tang Yun. Dalam sekejap, 2 lelaki tua terkuat dari keluarga Mingyan terluka parah oleh Dao Chen. Mayat dari 2 raja manusia tingkat menengah yang tersisa dan 3 raja manusia tahap awal juga rusak parah dan terlempar terbalik. Alasan hasil seperti itu adalah pertama karena Dao Chen adalah orang yang paling kuat di antara raja manusia, dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Hal lainnya adalah orang-orang dari keluarga Mingyan menghadapi Dao Chen tanpa persiapan apapun sebelumnya. Jadi sekarang ke-7 manusia ahli tingkat raja di keluarga Mingyan telah terluka parah. Saat berikutnya, 7 raja manusia dari keluarga Mingyan hendak mengambil tindakan. Orang-orang di samping Kaisar Hitam yang berada di puncak tahap Raja Manusia Jangka Menengah, Xing Lao, Mo Qiu, dan Tianyi serta 120 prajurit penjaga Kaisar tingkat Tao lainnya juga bergegas mendekat dalam sekejap. Kuil Tianzhen. Tekan. Bas. Dalam sekejap, bayangan aula yang besar dan sederhana menekan 7 orang kuat setingkat manusia raja dari keluarga Mingyan. Untuk sesaat, tubuh 7 raja manusia dari keluarga Mingyan ditindas sejenak. Tapi itu hanya upaya sesaat. Lu, Taiyin, Mo Qiu dan lainnya telah tiba. Mo Qiu dan Tuan di leher. Terakhir, ada Dao Chen, yang berada di puncak Raja Manusia. Dengan sekilas sosoknya, dia memblokir tubuh 2 prajurit Raja Manusia tahap akhir yang terkuat. 2 tangan besar ilusi saling menggenggam erat. Puff. Kedua lelaki tua dari keluarga Mingyan, yang berada di tahap akhir Raja Manusia, memuntahkan seteguk darah lagi. Aura di tubuhnya sangat tertekan. Di bawah penindasan mutlak Dao Chen, mereka berdua bahkan tidak dapat berpikir untuk mengambil tindakan dalam waktu singkat. Ia benar-benar kehilangan efektivitas tempurnya dalam waktu singkat. Klik. Saat berikutnya, topeng di wajah 2 pria terkuat dari keluarga Mingyan terlepas, memperlihatkan 2 wajah tua dan dingin di dalamnya. Katakan.
Siapa kamu? Kapan ada orang kuat sepertimu di dunia ini? Pikirkanlah sebelum menjawab, kalau tidak aku tidak keberatan membunuhmu sekarang. Katakan. Ada lingkaran kecil di Dao Chen telapak tangan. Kelompok cahaya energi nol. Satu mengembun dan berkata kepada pihak lain dengan nada dingin. Kedua lelaki tua keluarga Yin Ming yang ditangkap saling memandang, dan mereka berdua melihat ketidakberdayaan dan keterkejutan di mata satu sama lain. Ya, mereka telah berpikir sebelumnya bahwa dengan kekuatan tempur 7 raja manusia mereka yang masih hidup, bahkan jika mereka langsung masuk ke markas kuil surga, Kaisar Hitam akan memperlakukan mereka sebagai tamu. Namun yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa prajurit kuil surgawi saat ini begitu kuat sehingga kekuatan satu kuil surgawi sebanding dengan kekuatan tempur seluruh dinasti Singa. Gilanya, penguasa kuil tidak ada di sini hari itu, dan 3 raja surgawi kegelapan, kehancuran, dan perang tidak ada di sini. Sebenarnya ada 5 manusia ahli tingkat raja yang menakutkan di sini. 1 di puncak, 1 di tahap akhir, dan 3 di puncak tahap tengah. Bagaimana ini mungkin? Hah? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa ketika aku bertanya padamu? Apakah kamu ingin mati? Dao Chen melihat bahwa pihak lain mengabaikannya setelah dia berbicara, jadi dia mendengus keras, dan kemudian energi besar terperangkap di dalamnya pihak lain tiba-tiba mengirimkan kekuatan tirani. Bang bang bang. Lalu terdengar beberapa suara patah tulang, dan beberapa tulang hancur di tubuh 2 raja manusia tahap akhir. Kekejaman Dao Chen terlihat jelas. Ah! 2 orang kuat di tahap akhir raja manusia berteriak dan akhirnya sadar. Mereka dengan cepat berkata dengan keras kepada Dao Chen, Yang Mulia Dao Chen, mohon jaga tangan Anda, kami dari keluarga Kaisar Hitam. Orang-orang dari keluarga Mingyan. Kami di sini untuk mencari Kaisar Hitam, kami bukan musuh, kami bukan musuh. Hentikan, hentikan. Kedua orang dari keluarga Mingyan itu benar-benar ketakutan. Kenapa mereka ada di sini untuk menunjukkan kekuatan pada Kaisar Hitam? Kaisar Hitamlah yang mencoba mengintimidasi mereka, bukan? Bukankah kamu mengambil tindakan meskipun kamu tidak melihat Kaisar Hitam? Hah? Orang-orang dari keluarga Kaisar Hitam. Keluarga Mingyan. Aku. Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Dao Chen mengerutkan kening dan menggunakan telapak tangannya lagi untuk menghancurkan beberapa tulang lawan. Pada saat ini, lelaki tua lainnya juga meneriaki Dao Chen sekeras-kerasnya, Yang Mulia Dao Chen, itu benar. Jika Anda tidak percaya, tanyakan pada Kaisar Hitam, kami adalah teman, bukan musuh. Dao Chen lalu dia menoleh untuk melihat Heidi, yang masih berdiri di belakangnya, dan berkata, istri, apakah ini anggota keluargamu? Tua, istri. Keluarga mendengarkan kata-kata Dao Chen kepada Heidi. Semua orang langsung sangat terkejut dengan judulnya. Kaisar Hitam sebenarnya punya suami bernama Wang Dingfeng. Beberapa orang memandang Heidi, dan kemudian memandang Dao Chen dengan tidak percaya. Dao Chen segera menjadi marah, rambut peraknya tergerai, dan dia berkata dengan sedih, apa? Umurku baru sekitar 50 tahun, apakah aku sudah sangat tua? Tapi saat berikutnya, tepat ketika Dao Chen ingin terus menyiksa Ming ini yang kalau soal anggota keluarga. Suara Kaisar Hitam datang dari jauh di belakang, bunuh mereka. Setelah Kaisar Hitam selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, sosoknya sangat acuh tak acuh. Dao Chen tertegun sejenak. Dia sudah menilai dalam pikirannya bahwa apa yang orang-orang di depannya yang mengaku berasal dari keluarga Kaisar Hitam ini pasti benar. Namun Kaisar Hitam masih ingin membunuh mereka, dan Dao Chen kemudian memikirkan pengalaman hidup Kaisar Hitam sebelumnya. Alasan mengapa Kaisar Hitam memiliki hubungan yang baik dengan Xiao Tians adalah karena mereka begitu dekat. Itu karena Kaisar Hitam sebenarnya adalah anak terlantar dalam keluarga yang sama dengan Xiao Tians 5 tahun lalu. Jadi jika Heidi masih memiliki perasaan terhadap keluarganya di dalam hatinya, maka dia adalah hantu. Setelah memikirkan hal ini, Dao Chen mendengus dingin, melambaikan tangannya dan berteriak, bunuh mereka semua. Setelah Dao Chen selesai berbicara, aura di tubuhnya tiba-tiba mengembun, dia mengeluarkan pedang panjang di pinggangnya, dan niat membunuh di tubuhnya sepenuhnya terkunci pada pria di depannya. 2 orang adalah raja di tahap akhir. Tidak. Hei Kaisar, ada rahasia tentang apa yang terjadi saat itu. Orang tua kandungmu belum meninggal, mereka berdua masih hidup. Kami datang kepadamu kali ini untuk memintamu kembali ke keluarga untuk menerima warisan. Kaisar Hitam, suruh mereka berhenti. Apa yang terjadi saat itu? Ada kesalahpahaman, ada kesalahpahaman. Ya, Kaisar Tangzun. Hei Kaisar, Tangzun juga tahu apa yang terjadi saat itu, tolong hentikan. Sebentar, orang-orang di keluarga Mingyan benar-benar cemas. Jika mereka mati di sini seperti ini, mereka akan sangat tertekan dan panik. Kaisar Hitam di depan tidak mau memperhatikan orang-orang dari keluarga Mingyan. Tapi ketika dia mendengar nama Tang Yun, dia tertegun sejenak. Dia telah menerima bantuan Tang Yun. Jadi Heidi berpikir sejenak, mengulurkan tangannya dan membuat gerakan berhenti ke arah Dao Chen dan yang lainnya. Bas. Puff. Pada saat ini, pedang panjang di tangan Dao Chen telah mendarat 1 cm tepat di depan dahi tetua keluarga Mingyan. Jika Kaisar Hitam terlambat, Dao Chen pasti bisa membelah kepala lawannya. Tetapi bahkan pada saat ini, Dao Chen dengan paksa berhenti di saat-saat terakhir. Energi pedang dingin masih meninggalkan luka di kepala lawan, dan tetesan darah merah cerah mengalir dari dahi tetua keluarga Mingyan.
Huh. Tetua tertua dari keluarga Mingyan terengah-engah selama sisa hidupnya, dengan keringat dingin mengalir di sekujur tubuhnya. Sungguh, dia tinggal sedikit lagi untuk dibunuh. Kaisar Hitam berbalik saat ini, dan setelah berjalan beberapa langkah ke sini, dia sampai di depan tetua agung keluarga Mingyan. Ketika Kaisar Hitam tiba, Dao Chen dan yang lainnya secara otomatis berdiri di belakang Kaisar Hitam. Kaisar Hitam adalah wakil kepala aula pertama kuil surgawi. Saat Xiao Tians pergi, Kaisar Hitam memiliki keputusan akhir atas segala sesuatu di kuil surgawi. Terlebih lagi, Xiao Tians merasa lega karena menyerahkan kuil surga kepada Kaisar Hitam. Hanya gerakan kecil yang dilakukan Dao Chen dan yang lainnya ini mengejutkan hati semua orang kuat di keluarga Mingyan lagi. Kaisar Hitam tidak lagi berada dalam kendali mereka. Kekuatan dan keperkasaan lawan saat ini dapat dengan mudah menghancurkan seluruh keluarga Mingyan. Untuk sesaat, semua orang di keluarga Mingyan merasa sangat tidak nyaman. Ini adalah bakat keluarga mereka yang tiada taraf. Tapi sekarang mereka berselisih dengan mereka. Meskipun mereka punya beberapa rencana saat itu, kesenjangan di antara mereka masih tetap ada. Kaisar Hitam menatap dingin ke arah tetua keluarga Mingyan dan bertanya, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu telah melakukan kontak dengan Bibi Tang? Tetua keluarga Mingyan mengangguk dengan wajah pucat dan berkata dengan cara yang rumit, nah, Kaisar Hitam, Tang Zun tahu tentangmu saat itu. Keluarga Mingyan juga merupakan cabang dari Tianxia di zaman kuno. Dinasti kuno manakah yang kamu inginkan dariku? Heidi terus bertanya dengan suara dingin. Tetua kedua dari keluarga Mingyan berkata, kami pergi keluar selama dinasti Kekaisaran Tianxia untuk menyimpan beberapa informasi untuk Tianxia. Kami datang kepada Anda kali ini karena kami tahu bahwa Anda telah mewarisi cara dunia, jadi kami mengikuti instruksi Tang Xun. Perjanjiannya adalah menyerahkan semua rahasia keluarga Mingyan, termasuk rahasia kami, kepadamu, untuk membantumu menerobos Raja Manusia. Kaisar Hitam sedikit mengernyit, berpikir sejenak dan kemudian bertanya, bantu aku menerobos malapetaka Raja Manusia. Jangan bilang, biarpun kamu sudah menghitungnya saat itu, Tians akan menyerahkan warisan dunia kepadaku. Bodoh. Dari keluarga Mingyan. Tetua Agung tersenyum pahit dan berkata, itu tidak benar, tetapi menurut kesimpulan kami dengan Tang Zun, Anda pasti berhasil maju ke puncak Raja Manusia. Tunggu sampai kamu mencapai puncak Raja Manusia. Integrasikan semua warisan keluarga Mingyan, maju ke Raja Manusia kesengsaraan pertama, dan kemudian bantu Tuan Istana Xiao menaklukkan segala penjuru. Pada saat ini, tetua kedua dari keluarga Mingyan juga mengangguk dan berkata, hei Kaisar, apa yang dikatakan tetua itu benar. Itulah yang kami rencanakan. Ini juga merupakan perjanjian yang kami buat dengan Tang Zun. Tapi, yang tidak kami dan Tang Zun duga adalah bahwa Anda dan Hall Tuan Xiao akan melangkah sejauh ini, dan pencapaianmu akan jauh melampaui imajinasi kami. Saya telah memulai jalan Tuan, jalan yang mewarisi dunia. Kata tetua kedua dari keluarga Mingyan dengan getir. Ya, ketika tubuh emas Kaisar Hitam disingkirkan, Xiao Tians dengan putus asa memberikan kesempatan besarnya sendiri dan kesempatan besar yang telah disiapkan Tang Yun untuk Xiao Tians kepada Kaisar Hitam tanpa ragu-ragu. Baik keluarga Mingyan maupun Tang Yun tidak memikirkan hal ini. Nah, kalau dipikir-pikir, Xiao Tianslah yang lolos dari rencana mereka dan sampai ke tempatnya sekarang. Sejak zaman kuno, orang pertama yang lahir di dunia perang, Kaisar sejati. Kerutan di dahi Kaisar Hitam semakin dalam, dan setelah berpikir sejenak, dia terus bertanya, kamu baru saja mengatakan bahwa hanya karena aku mewarisi warisan keluarga Mingyan, itu akan memungkinkanku untuk menerobos menjadi Raja Manusia. Tidak aku. Rendahkan dirimu, keluarga Mingyan, apakah kamu sangat kuat? Jika kamu sangat kuat, mengapa kamu tidak memiliki Raja Manusia Puncak? Terkadang kualifikasi juga merupakan batasan besar. Tidak semua orang bisa menembus puncak Raja Manusia, kita tidak memenuhi syarat. Kita hanya bisa menjadi penjaga gerbang, menunggu lahirnya kejeniusan sejati. Setelah yang hebat tetua keluarga Mingyan selesai berbicara, Kaisar Hitam terdiam. Dia juga bisa mengatakan bahwa apa yang dikatakan pihak lain itu benar dan dia tidak berbohong padanya. Sayang, kenapa kamu tidak pergi melihatnya? Dengan kekuatan kita saat ini dan intimidasi Tians, bahkan jika kamu memberi mereka 100 keberanian, mereka tidak akan berani melakukan hal buruk padamu. Dao Chen juga sambil mengerutkan kening, dia membujuk Kaisar Hitam. Hanya saja hati Dao Chen menjadi rumit lagi. Aku baru saja menerobos ke puncak Raja Manusia. Aku akhirnya memiliki kekuatan untuk melindungi istriku. Bagaimana kamu bisa membiarkan Kaisar Hitam maju begitu cepat? Bagaimana dia bisa dipromosikan menjadi Raja Kesengsaraan? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya, Yang Mulia Dao Chen, tidak tahu malu? Sialan. Dao Chen benar-benar sangat tertekan saat ini, selama periode ini, tidak peduli bagaimana dia meningkat, kekuatannya akan selalu menurun secara perlahan. Dao Chen merasa ingin menangis sekarang. Bab 542. Faktanya, bukan hanya Dao Chen yang mengalami depresi dan panik saat ini, raja-raja yang masih hidup dari keluarga Mingyan juga mengalami depresi. Kaisar Hitam kembali untuk menerima warisan keluarga Mingyan. Kaisar Hitam tidak hanya tidak berterima kasih kepada mereka, tetapi sekarang mereka juga harus memohon kepada Kaisar Hitam. Dan pada saat ini, bahkan jika mereka tidak ingin mewarisi Kaisar Hitam, mereka tidak dapat melakukannya.
Dao Chen, Raja Manusia, sedang menatap mereka, dan Tang Yun yang tak terduga yang berada jauh di Xia Jing juga menatap mereka. Pada mereka, dan hari ini mereka bersama setelah Kaisar Hitam melakukan kontak, penguasa kuil surgawi yang paling menakutkan di dunia juga menatap mereka. Yah, mungkin bagi orang-orang berkuasa di Tianxia, Xiao Tians adalah orang yang sangat baik. Namun bagi departemen perang lain di dunia departemen perang, Xiao Tians adalah keberadaan paling tabu di dunia. Orang yang memprovokasi Xiao Tians masih ingin melakukannya asal-asalan. Itu tidak ada. Jadi pada saat ini, orang-orang di keluarga Mingyan benar-benar dipenuhi dengan penyesalan, menyesali bahwa mereka seharusnya tidak membuat Kaisar Hitam kewalahan hanya karena mereka bertemu. Sayang, apakah kamu sudah memikirkannya? Lakukan saja apa yang kamu katakan. Setelah Dao Chen tertekan beberapa saat, dia berkata pada Heidi dengan sudut mulutnya bergerak-gerak. Setelah Kaisar Hitam terdiam beberapa saat, dia berkata dengan suara dingin, segel kekuatan mereka dan pergi ke keluarga Mingyan. Jika kamu berani berbohong padaku, maka bunuh mereka semua. Kaisar Hitam dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Untuk sesaat, dia benar-benar memiliki niat membunuh di dalam hatinya. Jika apa yang dikatakan keluarga Mingyan itu benar, maka dia harus mendapatkan rincian keluarga Mingyan sebelum dia dapat membantu Xiao Tians dengan lebih baik. Ayo pergi. Saat tubuh Dao Chen berkedip, dia menamparkan telapak tangan ke arah 7 raja yang masih hidup dari keluarga Mingyan, langsung menyegel kekuatan yang lain. Kemudian dengan suara dingin, Tianyi mengirimkan tim pengawal istana untuk mengawal orang-orang dari keluarga Mingyan dan kembali ke alun-alun kuil Tianshan, tempat bandara telah didirikan. Kaisar Hitam dan yang lainnya bertindak tegas dan tegas. 5 menit kemudian, semua orang membawa para tetua keluarga Mingyan ke pesawat dan terbang menuju benua barat dunia. Ya, markas besar keluarga Mingyan sebenarnya tersembunyi di benua barat. Tidak di Tianxia. Waktu berlalu dengan cepat, dan 2 jam kemudian, Kaisar Hitam dan yang lainnya tiba di gerbang keluarga Mingyan. Itu adalah kawasan pegunungan, sepenuhnya milik pribadi. Rumah keluarga Mingyan sangat besar, seluas ribuan hektar. Ada sekelompok kastil kuno yang dibangun di bawah pegunungan. Ada orang-orang kuat yang menjaga gerbang keluarga Mingyan dan di dalam, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Yang terlemah adalah mereka yang berada di level Dewa Perang, juga mereka yang berada di level Raja Surgawi, level Kaisar, dan bahkan level Tao. Di gerbang keluarga Mingyan, Kaisar Hitam merasakannya sejenak dan mendengus dingin, keluargaku. Heh. Apakah ini begitu kuat? Tianyi. Kaisar Hitam kemudian berteriak pada Tianyi adalah sebuah suara. Tianyi mengangguk kepada Kaisar Hitam, diikuti oleh para penjaga istana yang menjaga 7 tetua keluarga Mingyan yang tersegel. Lebih dari 100 penjaga kekaisaran yang tersisa bergegas masuk ke keluarga Mingyan dalam sekejap. Dalam sekejap mata, puluhan orang kuat yang menjaga gerbang keluarga Mingyan semuanya dirobohkan. Kaisar Hitam, yang mengenakan jubah perang hitam, tinggi, dengan wajah dingin dan pedang panjang di pinggangnya, memimpin dan berjalan menuju pintu keluarga Mingyan yang dibuka oleh Tianyi dan yang lainnya. Tubuhnya dipenuhi dengan Tao Chen dari Raja Manusia Puncak, mengikuti di belakang Kaisar Hitam, menjaganya setiap saat. Di belakangnya adalah Tuan, Raja yang masih hidup dari keluarga Mingyan sedang dikawal. Kaisar Hitam dan yang lainnya segera tiba di dalam keluarga Mingyan. Kemanapun mereka lewat, semua penjaga keluarga Mingyan pingsan dan mati di tanah. Dan anggota langsung yang tinggal di keluarga Mingyan sepanjang jalan terlalu takut untuk berbicara ketika mereka melihat apa yang dilakukan Kaisar Hei dan yang lainnya. Benar saja, aura Kaisar Hitam dan lainnya terlalu kuat. Pada saat ini, banyak orang di keluarga Mingyan melirik Kaisar Hitam dengan ketakutan. Saat Kaisar Hitam berjalan ke depan, dia sesekali melirik ke arah anggota langsung keluarga Mingyan. Dia mengenal beberapa orang di keluarga Mingyan. Hanya saja dia sudah lama meninggalkan keluarga, dan sekarang dia hanya menatapnya dengan dingin. Pada saat ini, di belakang Kaisar Hitam, beberapa tetua manusia tingkat raja dari keluarga Mingyan merasakan sakit yang membakar di wajah mereka. Penatua Agung Mingyan, tolong beritahu saya untuk mengumpulkan semua anggota keluarga Mingyan. Jika Anda berani berbohong kepada saya, mereka akan dikuburkan bersama Anda. Mata Kaisar Hitam dengan dingin menatap ke arah orang yang dikenalnya. Dia memberi perintah kepada sesepuh keluarga Mingyan. Itu, Sang Patriark. Tetua Agung dari keluarga Mingyan berubah pikiran saat ini. Kaisar Hitam mengerutkan kening. Tepat ketika dia hendak berbicara, Tetua Agung dari keluarga Mingyan berbalik dan berteriak kepada anggota keluarga yang mengelilinginya, semuanya. Sekarang, pergilah ke aula leluhur untuk segera berkumpul. Mereka yang tidak datang akan diusir. Tinggalkan keluarga. Setelah tetua keluarga Mingyan selesai berteriak, dia segera berjalan ke arah Kaisar Hitam dan mengarahkannya ke arah warisan keluarga Mingyan. Tersembunyi di sana adalah akumulasi keluarga Mingyan selama ribuan tahun. Kaisar Hitam mengangguk. Itulah kedalaman pegunungan di belakang keluarga Mingyan. Kemudian Kaisar Hitam dan rombongannya dengan cepat berjalan ke sana di bawah tatapan kaget ratusan anggota keluarga Mingyan. Heidi dan yang lainnya berjalan di depan, sementara Tianyi meninggalkan seorang prajurit dari kuil Tianshan untuk menjaga area yang jaraknya lebih dari 10 meter. Awasi pria kuat dan anggota keluarga Mingyan. Hanya dalam 2 atau 3 menit, sistem pertahanan yang sangat ketat dari seluruh keluarga Mingyan telah berhasil ditembus oleh tentara kuil Tianshan, dan pertahanannya diubah.
Setelah Kaisar Hitam dan yang lainnya berjalan jauh dan memasuki kedalaman pegunungan di belakang, mereka tetap tinggal di antara anggota langsung keluarga Mingyan. Pada saat ini, ada seorang pria dan wanita parubaya, keduanya sedang melihat ke arah kepergian Kaisar Hitam dengan tatapan yang sangat rumit. Keduanya adalah orang tua kandung Kaisar Hitam, namun saat ini, ada dua remaja berdiri di samping mereka, yang bisa dianggap sebagai adik Kaisar Hitam. Lebih dari 10 tahun yang lalu, orang tua Heidi merasa bahwa Heidi adalah alien dan mengusirnya dari keluarga, namun mereka tidak menyangka bahwa putri yang mereka buang saat itu akan menjadi begitu kuat saat ini. Wakil Kepala Istana Pertama Kuil Surgawi, medan perang ekstrateritorial di dunia Departemen Perang, adalah kekuatan tempur mendiang Raja Manusia. Kaisar Hitam saat ini, apalagi mereka berdua, bahkan seluruh keluarga Mingyan, dengan semua latar belakang mereka digabungkan, tidak semulia Kaisar Hitam saja. Hei, kita salah pada awalnya. Pria itu menghela nafas sambil melihat punggung Kaisar Hitam yang menghilang. Ada juga sedikit penyesalan di mata wanita itu, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Baiklah, ayahnya, katakan padaku, apakah Kaisar Hitam dan kita masih bisa saling mengenali? Bisakah kita tetap?" Tapi selanjutnya saat ini, kata-kata wanita itu masih tersisa. Sebelum dia selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan kemudian seteguk darah muncrat. Pada saat yang sama, pria yang berdiri di sampingnya bahkan lebih parah lagi tubuh tingkat tinggi kaisar di tubuhnya, budidayanya juga langsung dihancurkan, dan seluruh dirinya menjadi orang yang tidak berguna dalam sekejap. Huff. Pria dan wanita itu mengerang kesakitan yang luar biasa. Dia melihat ke atas dan melihat ke depan. Saat ini, ruang di depan mereka berfluktuasi. Bas. Kemudian, sosok Dao Chen muncul. Setelah Dao Chen muncul, dia menatap mereka berdua dengan dingin. Tubuh Dao Chen dipenuhi dengan aura Raja Manusia Puncak. Dengan dua poni, pria, wanita, dan dua remaja di belakang mereka langsung berlutut di tanah di bawah tekanan momentum Dao Chen. Untuk sesaat, mereka berempat dipenuhi ketakutan besar terhadap Dao Chen. Tubuh Dao Chen dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, tubuhnya melayang di udara, dia melihat kedua orang di bawah dan berkata, "Keluar. Kamu bukan lagi orang tuanya, keluar. Jika kamu berani mengganggunya di dalam masa depan, aku akan membunuhmu." Orang tua Heidi sangat ketakutan hingga seluruh tubuh mereka gemetar hebat. Mereka percaya bahwa apa yang dikatakan Dao Chen adalah benar. Dao Chen benar-benar memiliki niat membunuh terhadap mereka berdua. "Oke, kami tidak akan mencari Kaisar Hitam lagi. Kami berjanji." Menghadapi penindasan Dao Chen, pria itu buru-buru berkata, seluruh tingkat kultivasinya telah hancur. Dia akan menjadi orang yang tidak berguna mulai sekarang. Wanita itu mengertakkan gigi dan mengangguk bingung. Pada saat ini, Dao Chen, yang berada di udara, mengarahkan pandangannya pada dua pemuda di belakang pria itu, dan mencibir, mereka benar-benar layak menjadi keluarga yang tertutup. Di usia yang begitu muda, mereka sudah mencapai level Dewa Perang. Namun, aku merasa sangat tidak senang denganmu. Wajah pria dan wanita itu berubah dengan liar, dan mereka dengan cepat mencoba yang terbaik untuk melindungi kedua pemuda itu, dan memohon untuk Dao Chen, senior, jangan khawatir, mereka tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu apa-apa. Kami berjanji bahwa dalam hidup ini, kami tidak akan pernah pergi ke Kaisar Hitam sampai kami mati, dan kami tidak akan pernah mati. Wanita itu juga segera berdoa kepada Dao Chen. Setelah Dao Chen mendengus dengan jijik, sosoknya menghilang lagi. Tidak lama setelah Dao Chen pergi, pria, wanita, dan dua remaja di belakang mereka saling mendukung dan perlahan berdiri. Namun hati mereka dipenuhi dengan penyesalan yang luar biasa saat ini. Di bagian terdalam dari keluarga Mingyan, Kaisar Hitam dan yang lainnya telah tiba di depan sebuah gerbang batu besar. Tentu saja, di belakang gerbang batu tersebut terdapat keluarga Mingyan yang telah mengumpulkan warisan ribuan tahun. Pada saat ini, sosok Dao Chen muncul lagi di samping Kaisar Hitam, dengan senyuman di wajah Dao Chen. Heidi mengerutkan kening dan melirik ke arah Dao Chen dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan tadi?" Dao Chen berkata sambil bercanda, "Saya tidak melakukan apa-apa, saya hanya berjalan-jalan dan melihat pemandangan di keluarga tersembunyi ini." Titik. Hei. Di mengerutkan kening lebih dalam, menatap Dao Chen dalam-dalam, dan berkata setelah beberapa saat, "Aku sudah lama tidak ada hubungannya dengan mereka, kamu terlalu khawatir." Aku tidak melakukannya, aku." Dao Chen tahu bahwa Kaisar Hitam telah menemukannya, jadi dia segera ingin menjelaskannya kepada Kaisar Hitam. Tapi saat berikutnya suara lembut Heidi terdengar di telinganya, "Terima kasih." Dao Chen tersenyum, istrinya lebih baik. Setelah beberapa saat, Heidi menarik napas dalam-dalam, dia berkata kepada sesepuh agung dari keluarga Mingyan, "Buka pintunya." Boom! Pintu batu besar keluarga Mingyan perlahan terbuka. Bersambung.